hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Guru hebat SDN 02 Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara pengimbasan materi pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya muslim. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, untuk sesi acara ini mari sama-sama kita buka acara ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu Dewan Guru SDN 02 pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nyatakan syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya turut berbangga dengan adanya kegiatan pengimbasan guru penggerak yang pada hari ini tutor yang akan menyampaikan desiminasi pengimbasan guru penggerak ini adalah Bapak Harmadi Effendi. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini dapat kita ambil hikmahnya dan pengimbasan ini dapat kita laksanakan dan kita terapkan di SDN 02 Simpang 3 ini. Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bisa diikuti oleh rekan-rekan yang lain, jadi termotivasi untuk menjadi guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak, sudah barang pasti akan menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan guru di dalam memberikan pembelajaran, di dalam mendidik dan mengajar, di dalam mengadakan proses pembelajaran yang berfokus kepada anak, kepada murid. Sehingganya apa yang menjadikan tujuan pendidikan kita, insya Allah dengan kemampuan guru yang mumpuni, mudah-mudahan tujuan pendidikan akan tercapai. Khususnya pendidikan di SDN 02 Simpang 3 yang berlandaskan pada visi misi sekolah yang sudah kita tetapkan. Kemudian pada kesempatan ini pengimbasan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Harmadi Effendi itu tentang materi disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman,
kemudian keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Dalam hal ini kepada Bapak Ahmad Effendi, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan nanti dapat memberikan motivasi pada teman-teman dan imbasnya kepada anak didik menjadi lebih baik dan mempunyai kemampuan yang lebih baik, pengalaman yang mungkin bertambah, cara mengajar yang lebih baik, anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang akhlakul karimah. Saya ini saja yang dapat Ibu sampaikan, ada lebih kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Syahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Mudah-mudahan kami semua di sini tetap belajar untuk memajukan SDN 02 Simpang 3. Bapak Ibu yang kami hormati, di sisi ini nanti kita akan belajar yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan institusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Jadi tujuan kegiatan kita adalah memberikan pemahaman tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal di sekolah, dan yang kedua menemukan cara terbaik untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya, jadi sebelum kita memasuki materi, agar supaya kita lebih konsentrasi, di sini saya ada suatu briefing, yaitu permainan untuk melatih fokus kita pada saat kita belajar dan bisa kita terapkan nanti di sekolah. Cluenya adalah ikuti pertanyaannya. Jadi kalau ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga. Jadi ya, Bapak Ibu ikuti. Ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga. Yang ini berapa? Ayo, yang ini berapa? 3, 2. Yang ini berapa? 2. Jadi ikuti dulunya. Ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga. Kalau ini berapa? 3. Bingung? Jadi kita melatih cara kita berfokus. Perhatikan pertanyaannya. Ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga. Ini berapa? Ini satu. Jelas? Paham? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertama materi kita adalah apa arti disiplin positif. Jadi dari kata disiplin positif, saya sangat yakin sekali bahwa Bapak Ibu sudah punya gambaran apa sih disiplin positif. Ada yang punya gambaran kira-kira apa disiplin positif yang ada di benak kita? Ada tidak? Disiplin positif, misalnya datang ke sekolah tepat waktu, itu salah satu adalah disiplin positif. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini
Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi syarat kita untuk memerdekakan anak itu adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi artinya disiplin itu memang benar-benar keluar atau timbul dari pribadi si anak atau pribadi kita. Ya, jadi motivasinya adalah internal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Jadi kalau anak itu belum mempunyai disiplin secara internal, secara otomatis pasti ada yang mendisiplinkan. Yang mendisiplinkan anak itu namanya disiplin eksternal. Seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi setiap tindakan itu didasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal apabila tadi disiplin positif itu sudah timbul dari diri pribadi siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau motivasi itu sudah kita tanamkan sejak ini di sekolah, mudah-mudahan anak-anak kita nanti berperilaku bertanggung jawab. Karena tadi apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka perbuat memang berasal dari diri mereka. Sekarang apa arti nilai kebajikan universal? Ada yang tahu? Nilai kebajikan universal, ada yang tahu tidak? Apa sih nilai kebajikan universal? Jadi nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kebajikan universal ini adalah kebajikan, nilai-nilai kebajikan berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak ada murid, tidak ada guru. Jadi disepakati semua warga sekolah. Dari William Glasser pada teori kontrol yang di tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dan Glasser pada tahun 1998 juga mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan ya, jadi setiap perilaku manusia itu tidak terlepas dari tujuan. Pasti ada tujuannya. Apa yang kita lakukan di sekolah, apa yang dilakukan anak di sekolah pasti ada tujuannya. Jadi bangsa kita Indonesia menyepakati bahwa nilai-nilai kebajikan yang sekarang masih digebor-geborkan di sekolah, diterapkan di sekolah, yaitu seperti yang bahasa yang sering sekali kita dengar, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila. Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nilai yang kedua, mandiri. Nilai yang ketiga, bernalar kritis. Nilai yang keempat, berkebinekaan global. Nilai yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Ya, jadi itu kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Jadi sekarang pertanyaannya, sudahkah nilai-nilai kebajikan tadi dijalankan di sekolah, Bapak Ibu? Kira-kira sudahkah kita jalankan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila tadi di sekolah kita? Pasti sudah, ya sudah. Nilai kebajikan yang mana yang sudah berjalan dengan baik? Mari kita introspeksi, kita refleksi pembelajaran kita ke belakang. Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang mana yang masih perlu kita perbaiki? Dan yang ketiga, nilai kebajikan mana yang perlu kita tingkatkan? Itu Bapak Ibu. Dari tadi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, ya, ada 6. Yang kedua, teori motivasi. Ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Motivasi perilaku manusia. Dia dosen dalam bukunya Restructuring School yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ini sifatnya bukan sekedar anak didik kita, bukan kita sebagai guru, memang sebagai manusia itu ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan suatu perbuatan itu berdasarkan 3 motivasi perilaku. Misal, contoh, kita pagi-pagi dari rumah berangkat sekolah, pasti punya tujuan. Ya kan Bapak Ibu, pasti punya tujuan. Anak-anak melakukan kegiatan di sekolah pasti juga punya ke apa? Masih punya tujuan. Jadi tujuannya itu ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Ada yang bisa menyampaikan kira-kira perilaku mana yang masih sering banyak dilakukan anak-anak kita di sekolah? Yang pertama, menghindari hukuman. Dan yang kedua, mungkin ada juga yang masih banyak karena memang ingin mendapatkan penghargaan. Oleh sebab itu nanti mari sama-sama kita terapkan disiplin positif ini agar perilaku tersebut yang kita capai adalah perilaku yang nomor 3 motivasinya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang bisa perbedaannya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya ada tidak perbedaannya? Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu
itu apa? Ada Bapak Ibu? Ada yang kira-kira punya pendapat tentang hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi kalau hukuman itu tindakan ke arah fisik, ya, tindakan ke arah fisik atau psikis yang bersifat satu arah, tidak terencana sebagai akibat perbuatan atau perilaku yang dianggap salah yang dilakukan seseorang. Pernah kita menghukum anak? Pernah, atau bahkan sering. Jadi hukuman itu sebenarnya adalah tindakan yang kurang pas apabila kita laksanakan di sekolah. Kenapa? Karena tindakannya satu arah. Satu arah. Kita yang memberikan hukuman, anak yang melaksanakan hukuman tanpa adanya kesepakatan. Betul. Jadi kalau konsekuensi itu tindakan terencana atau sudah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak atas pelanggaran yang telah terjadi. Sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini beda-beda tipis dan sering sekali kita terapkan di sekolah. Contoh, hari ini kita memberikan tugas kepada anak. Kita buat kesepakatan bahwa siapa yang tidak mengerjakan tugas itu nanti akan mendapatkan perlakuan, misalnya tugas tambahannya nyanyi. Artinya yang kita sampaikan itu sudah kita sepakati antara guru dan murid. Itu dinamakan sebagai konsekuensi. Contoh lain, pada saat jam olahraga, misalnya ada anak yang tidak memakai sepatu. Pada saat acara olahraga ada anak tidak memakai sepatu. Pada saat itu juga kegiatannya adalah mengelilingi lapangan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi ketika anak itu mengikuti kegiatan mengelilingi lapangan misalnya sebanyak 5 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena ada kesepakatan, ada kesepakatan. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi permasalahan itu, kita kan sudah mengenal keyakinan yang kita miliki di sekolah. Itu sudah juga kita sepakati bahwa datang ke sekolah atau pergi ke sekolah wajib memakai sepatu. Itu adalah keyakinan kita, kesepakatan kita yang telah kita sepakati bahwa bila datang ke sekolah memakai sepatu. Ketika anak itu pada saat jam olahraga tidak memakai sepatu dan anak itu ikut lari ke lapangan, mengelilingi lapangan, berarti itu adalah termasuk konsekuensi. Anak itu lari tidak menggunakan sepatu. Karena apa? Dia tidak membawa sepatu, sudah melanggar keyakinan yang telah disepakati. Dan yang ketiga, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Yang selanjutnya penghargaan. Penghargaan di
sini dalam artian misalnya kalau anak pandai kita kasih uang 10.000. Ya, kalau anak itu bisa melaksanakan tugas yang kita sampaikan, kita kasih buku 1 pak. Kira-kira penghargaan seperti itu menurut Bapak Ibu baik atau tidak? Baik atau tidak? Ada sisi baiknya, ada sisi kurang. Ya, ada sisi baiknya dan ada juga sisi kurang baiknya. Sisi kurang baiknya itu apa? Dengan memberikan penghargaan, nilai-nilai sama dengan hukuman. Jadi artinya kalau kita sering memberikan hadiah kepada anak supaya anak itu berprestasi, supaya anak itu semangat belajar, secara tidak langsung kita sudah memberikan hukuman kepada anak tersebut. Kenapa demikian? Karena pengaruhnya pendek, penghargaan itu pengaruhnya pendek dan dapat menurunkan kualitas. Contoh, di kelas 6 saya sering memberikan penghargaan kepada anak-anak yang mampu menjawab soal yang saya siapkan. Nah, ketika mereka belajar bidang studi, misalnya guru agama yang masuk kelas, dan guru itu tidak pernah memberikan penghargaan, otomatis anak itu semangatnya kurang. Tadi karena tidak adanya hadiah yang diberikan. Itu. Jadi penghargaan itu juga menurunkan motivasi anak dalam belajar. Mereka semangat belajar kalau mendapatkan hadiah, ya kan? Nah, ketika guru lain yang masuk kelas mengajar di kelas tersebut tidak memperlakukan siswa itu seperti yang saya lakukan, otomatis motivasinya kurang, gregetnya kurang, semangatnya kurang. Dan penghargaan itu juga membuat hubungan tidak nyaman antara guru dan murid, antara murid dan murid, pasti tidak nyaman. Bapak Ibu yang saya hormati, itu selanjutnya adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi untuk menciptakan disiplin positif di sekolah itu kita perlu menerapkan restitusi. Ciri-ciri restitusi itu ya, jadi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak itu ada kesalahan, bukan kita hukum Bapak Ibu, tapi kita terapkan secara restitusi, yaitu kita memberikan pelajaran dari kesalahan anak tersebut. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman pasti paksaan, ya kan? Kalau restitusi kita tawarkan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dalam menangani kasus-kasus nanti kita mulai dengan menerapkan restitusi ini kepada anak-anak. Kita coba menghilangkan teori hukuman, teori penghargaan, tapi bagaimana caranya kita untuk menggali potensi kesadaran anak itu memang benar-benar timbul dari dirinya masing-masing. Semangat? Semangat. Ya, jadi masih semangat. Materi kita selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu tahu keyakinan kelas? Mengapa yang perlu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Belum. Ya. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm
pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu kan peraturan. Mengapa bukan keyakinan? Jadi nilai-nilai keselamatan tadi, memakai helm atau kesehatan, memakai masker, ya, ini adalah yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi dengan kita memakai helm, kita memakai masker, kalau memakai helm, keyakinan kita apa? Tentang apa? Tentang keamanan atau keselamatan. Kalau memakai masker, itu keyakinan kita adalah kesehatan. Jadi mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan? Karena keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Anak-anak juga nanti di kelas lebih mudah mengingat. Kalau peraturan kan panjang. Dan selanjutnya kalau keyakinan kelas itu sifatnya positif. Kata atau kalimatnya dia positif, bukan kata yang negatif. Contoh, kita kalau anak itu misalnya sering datang terlambat, kita buat, kalau dia di peraturan kelas pasti tidak boleh datang terlambat. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas, itu lebih simpel. Simpelnya apa? Keyakinan kelasnya berarti apa? Disiplin. Jadi disiplin itu kan datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau dia keyakinan kelas itu lebih abstrak, mudah diingat sama anak. Tuh. Jadi mengapa bukan peraturan yang kita buat, tapi keyakinan? Salah satunya adalah kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dan mudah diingat oleh anak. Ketika anak itu mudah mengingat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama di kelas, secara otomatis nanti anak itu akan timbul rasa tanggung jawabnya dari dalam diri. Oh, berarti kalau saya datangnya terlambat, saya sudah tidak mematuhi daripada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tadi apa? Tidak disiplin. Begitu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita sebagai manusia ini pasti punya kebutuhan. Jadi pembelajaran kami pelajari itu ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua kebutuhannya adalah penguasaan. Yang ketiga kebutuhan kesenangan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kasih sayang. Jadi kebutuhan ini bukan hanya berlaku kepada anak-anak kita, tetapi kita sebagai guru, kita sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga, secara otomatis 5 kebutuhan ini harus kita penuhi. Misal bertahan hidup. Kalau ada kasus di sekolah, misalnya setiap hari si anak ini, si A ini, dia selalu mengambil secara paksa bekal kawannya. Biasanya kita kalau mendengar laporan seperti itu langsung marah-marah, langsung kita hukum, ya kan? Langsung kita hukum. Padahal kalau kita sudah memahami kebutuhan manusia, secara otomatis si anak ini punya alasan kenapa dia setiap hari itu mengambil bekal kawannya. Jadi kebutuhan yang berusaha dia penuhi itu adalah bertahan hidup. Caranya bagaimana kita mengetahui? Kita panggil anak, kita tanya mengapa dia mengambil bekal kawannya, alasannya apa.
alasannya karena saya belum sarapan di rumah. Berarti kebutuhan yang berusaha dia penuhi dari melakukan tindakan kesalahan itu adalah untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya misalnya kasih sayang. Perlu nggak kasih sayang? Sangat perlu. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak itu sangat sensitif dengan kasih sayang. Ketika kebutuhan kasih sayang ini tidak terpenuhi, ya, ibu-ibu biasanya sudah beda ketika kebutuhan kasih sayang belum terpenuhi. Sewot, marah-marah, ya kan? Biasanya bikin kopi, tak bikinin kopi. Itu karena apa? Karena memang kebutuhannya, salah satu kebutuhannya belum terpenuhi, yaitu kasih sayang. Coba kalau bapaknya itu memberikan kasih sayang kepada istrinya, ya pasti istrinya lebih senang, lebih semangat, lebih bahagia. Yang selanjutnya kebutuhan kekuasaan. Jadi anak-anak itu bisa kita lihat Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya misalnya penguasaan. Anak-anak yang mayoritas pintar, ya biasanya mereka memerlukan atau membutuhkan kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Pengen dipuji, pengen dihargai, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Kira-kira Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan kebebasan itu seperti apa ya yang diinginkan? Kebebasan. Kebebasan berpendapat, ya kan? Kebebasan melaksanakan sesuatu yang positif. Jadi apabila 5 kebutuhan ini belum terpenuhi pada diri seseorang, disitulah nanti akan timbul perilaku yang kurang baik karena untuk menutupi kebutuhan dasar yang diperlukan. Jadi konsep 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, ya, namun kita sebagai orang dewasa, ya sebagai pendidik, sebagai guru di sekolah adalah sangat penting, ya sangat penting dan sangat perlu sekali. Apa yang dapat dilakukan oleh guru, ya, dan murid berdasarkan 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif. Jadi kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi kalau kita sudah tahu kebutuhan kita, 5 kebutuhan pokok kita tadi sudah berusaha kita penuhi, ya secara langsung nanti budaya positif itu akan timbul juga dari diri kita sendiri. Murid kita juga mempunyai gambaran, ya, dunia yang berkualitas. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena menghargai nilai-nilai kebajikan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan tentang keyakinan kelas
tadi dan 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan restitusi atau 5 posisi kontrol. Nah ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena di sekolah kita sudah barang tentu ada anak-anak yang berperilaku belum positif. Ada yang dari kawannya, ada yang berantem, ada yang tidak mau mengerjakan PR, ya kan? Ada yang sering nendang kawannya. Nah itu nanti bisa kita siasati Bapak Ibu dengan mengutamakan tadi yang pertama 5 kebutuhan pokok manusia. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, kita tanyakan, kita selidiki. Tuh. Jadi untuk kalau kita menemukan permasalahan seperti itu, di sini ada suatu teori bagaimana cara kita menempatkan diri kita sebagai seorang guru. Apa kita sebagai penghukum? Apa kita sebagai pembuat orang merasa bersalah? Apa kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid? Apa kita memposisikan diri kita sebagai pemantau? Dan yang terakhir, apa kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer? Itu. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, ya Bapak Ibu mungkin kurang jelas motivasinya. Ada hukuman tadi, membuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau posisi kontrol di hukuman atau membuat orang itu merasa bersalah, berarti kita membuat identitas gagal kepada si anak. Karena apa? Karena ketika guru itu bertanya misalnya kepada si anak, kita menghampiri si anak, itu ada salah satu cara menghukum kan? Karena mungkin kita sudah jengkel, anak itu berantem, kita bentak, kita tunjuk-tunjuk, itu salah satu bahwa kita memposisikan diri kita kepada anak itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua misalnya kita berkata, ibu ini sudah bosan ngurusin kamu, ibu ini stres, ibu ini capek. Berarti kita memposisikan diri kita itu sebagai pembuat orang bersalah. Itu semua adalah identitas gagal. Nah, bagaimana cara kita? Harus kita mengutamakan identitas yang berhasil atau sukses. Itu. Ada kita sebagai teman, ada kita sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer dalam menangani kasus anak. Dan sebaiknya sebisa mungkin kita harus memposisikan diri kita itu di posisi sebagai manajer. Bagaimana caranya? Caranya kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada anak. Misal, apa yang diyakininya? Setelah mereka berbuat kesalahan itu, kita tanyakan, kira-kira perbuatan itu menyalahi aturan atau keyakinan kelas atau tidak? Begitu. Yang diyakininya keyakinannya. Terus menguatkan diri pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kalau kita memposisikan kita sebagai guru di manajer, berarti kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Apa yang mereka yakini, apa yang bisa mereka kerjakan, misalnya untuk memperbaiki kesalahannya. Kita juga bisa menguatkan pribadi si anak. Jadi
Sekarang bagaimana caranya kita upayakan sebagai guru kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum ataupun membuat orang merasa bersalah. Segitiga restitusi. Diana Basel dalam bukunya ya pada tahun 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk mempermudah para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang diberi nama yaitu segitiga restitusi. Ya, jadi untuk menangani masalah-masalah anak yang ada di sekolah, kita terapkan segitiga restitusi. Tahapannya apa ya? Tahapannya itu ada 3 tahapan. Ya, ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, validasi tindakan. Jadi kalau untuk menstabilkan identitas, kita bertanya kepada anak atau kita sampaikan kepada anak. Ketika anak itu berbuat salah, kita sampaikan setiap orang itu pasti pernah salah. Setiap orang itu pasti pernah salah. Bapak juga sebagai seorang manusia juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan cara kita seperti ini, yakinlah anak itu tidak merasa tertekan. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Caranya bagaimana? Kita bertanya tadi kepada si anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalnya dia mengundang anak, pasti kita tanyakan alasannya apa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dalam kasus lain. Jadi ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada anak ketika anak itu melakukan kesalahan. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi diupayakan di sekolah, terutama di kelas, kita upayakan membuat sebuah keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah, untuk menciptakan disiplin positif di sekolah. Kita harus membuat keyakinan kelas. Tadi caranya dengan kita kumpulkan siswa, kita ajak musyawarah dan kita sepakati bersama. Nah, keyakinan kelas itu nanti kita pajang sedemikian rupa di kelas kita masing-masing. Gitu. Jadi ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu tentang restitusi atau segitiga restitusi. Jadi kemarin pernah kami praktekkan dengan Pak Windra, ya kan, masalah restitusi anak itu pernah kita praktekkan. Jadi setelah kita praktekkan, kita refleksi, kita tanya kepada anak, itu memang anak-anak itu merasa dihargai. Anak-anak itu merasa bahwa tidak dipojokkan. Anak-anak senang, padahal walaupun mereka melakukan kesalahan, tapi ada rasa senang dan di situ timbul disiplin positif yang dari dalam diri siswa. Itu. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Cukup. Ya. Jadi itulah yang bisa kami ibaskan. Kita sama-sama perlu meyakinkan bahwa kita bisa merubah anak-anak didik kita. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu?
kita merubah anak-anak kita dari kelakuan yang tidak baik menjadi baik, dan yang kelakuan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Otomatis bisa Bapak Ibu ya. Tetapi dalam merubah ini sudah barang tentu tidak semudah dengan kita membalikkan telapak tangan, bin salah bin misalnya langsung berubah. Otomatis perlu waktu yang lama untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang belum baik menjadi menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi untuk itu saya ada sebuah permainan. Permainan ini bagaimana cara kita merubah ya, sesuatu kita bisa misalkan anak. Tahu Bapak Ibu tahu ular? Ular tahu? Tahu Pak. Tahu, ular tahu. Bentuknya ular panjang apa pendek? Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Rata-rata ular itu kan panjang. Jadi kalau saya sampaikan ular, ibu jawabnya, bapak ibu jawabnya panjang. Kalau saya sebutkan cacing, ibu bapak jawabnya pendek. Bisa ya? Cacing, ular, ular, cacing, pendek. Bisa ya? Sekarang kita balik atau kita ubah. Ini kita upayakan berubah sesuatu tadi. Kalau saya bilang cacing, bapak ibu tadi bilang pendek. Tadi ya. Nah sekarang kita kebalikannya. Kalau saya bilang cacing, bapak ibu dengan tangan sampaikan panjang, tapi mulutnya masih pendek. Bisa nggak? Jadi cacing pendek, ya kan? Ular panjang, begitu. Mudah kan? Mudah. Yuk, ular pendek. Yo, ular itu pendek apa panjang? Ular itu pendek panjang. Panjang berarti tangannya pendek. Ular panjang. Cacing pendek. Cacing ular panjang. Ya masih ada yang ragu-ragu. Cacing pendek. Ular panjang. Cacing pendek. Ular panjang. Oke, nah, jadi dari permainan itu Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa untuk merubah sesuatu itu tidak mudah, perlu proses. Tadi ketika Bapak Ibu melakukan panjang pendek, pendek panjang, awal-awalnya pasti susah, masih kebalik-balik, keliru kan? Begitu juga kita dengan merubah kelakuan siswa-siswa kita. Perlu tantangan, perlu waktu, perlu proses. Nah, ketika sudah kita lakukan berulang-ulang, tadi sudah kompak. Kalau ular tadi panjang, kalau cacing pendek. Tuh. Kesimpulan daripada pertemuan kita pembebasan materi ini adalah, jadi untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.